Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Hari ini menjadi hari yang spesial, khususnya bagi orang-orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan, dan juga kepada 3 orang rekan kita yang sudah mengikuti pembelajaran katekisasi selama kurang lebih hampir 4 bulan, ya. Dan hari ini mereka akan mengaku iman percaya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Karena itu tema hari ini juga tentang baptis dan sidi. Baptis dan sidi. Ya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Ya, yaitu semua kita udah hafal, ini ayat hafalan. Ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, karena ini adalah perintah langsung, amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus, dan salah satu dari perintahnya dikatakan, baptislah mereka. Maka umat Kristen, gereja Tuhan menjalankan terus apa yang disebut dengan sakramen baptisan kudus. Istilah sakramen sendiri bukan berasal dari Alkitab, ya, tetapi berasal dari bahasa Latin sacramentum, ya, yang berarti adalah sebuah janji, sumpah setia seorang prajurit kepada panglimanya, kepada pimpinannya, bahwa dia akan tunduk, bahwa dia akan taat, melakukan segala perintah, dan dia akan menjaga nama baik dari pimpinan atau dari institusi. Ya, ini jadi dari istilah kemiliteran. Tidak boleh berkhianat, tidak boleh membocorkan rahasia, ya. Demikian. Maka istilah itu dipakai, ya, dipakai menjadi istilah di dalam gereja yang disebut dengan sakramen. Jadi di dalam gereja Kristen ada 2 sakramen yang menjadi perintah langsung Tuhan Yesus, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Untuk boleh mengikuti perjamuan kudus, maka perlu mengikuti baptisan kudus. Ya. Nah, inilah yang akan kita laksanakan, sakramen ini pada hari ini, yaitu sakramen baptisan kudus. Next slide. Nah, ini pertanyaan yang sering dimunculkan atau mampir di pikiran kita, ya. Baptisan itu menyelamatkan gak sih? Karena memang ada ayat firman yang mengatakan barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan, ya. Tetapi kalau kita mau lihat seluruh bagian firman Tuhan yang berkaitan dengan keselamatan, ya, khususnya ayat-ayat di Perjanjian Baru, maka kita akan menemukan bahwa baptisan tidak menyelamatkan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan melalui iman. By grace of God and through faith. Melalui iman kita menerima. Kita pasif, Tuhan yang aktif, ya. Maka walaupun ada kalimat barang siapa mengaku percaya dan dibaptis dia akan diselamatkan, baptisan itu bukan syarat dari sebuah keselamatan, ya. Ketika kita percaya, Efesus 1 ayat 13 mengatakan bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi semuanya dari Tuhan. Kita hanya meresponi. Namun, ya, orang yang sudah percaya hendaklah memberikan dirinya dibaptis. Karena baptisan adalah ikatan perjanjian antara Tuhan dan manusia yang bisa disaksikan oleh banyak orang. Ya, karena itu baptisan itu penting. Walaupun baptisan bukanlah syarat sebuah keselamatan. Next slide. Ya, ini juga penting. Ya, ini pertanyaan yang umum dan sering ditanyakan. Baptisan itu macam-macam caranya, ya.
Yang benar yang mana sih? Diselam atau dipercik? Ya. Kalau yang satu benar berarti yang lain salah. Nah, kalau yang lain salah berarti nggak sah baptisannya. Nah loh, bagaimana tuh? Ya, maka mari kita sebelum kita mengambil kesimpulan yang prematur, ya, hendaknya kita membaca dulu bagian-bagian Alkitab yang berbicara tentang baptisan. Ya, ketika Tuhan Yesus di dalam dunia, dia pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Catatan kitab suci di dalam Markus 1 ayat 9 dan 10, ini terjemahan yang paling baru, ya. Perjanjian baru, terjemahan baru yang kedua. Dikatakan demikian, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Pada saat ia keluar dari air, ini saya garis bawahi, keluar dari air, langsung ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan nanti kemudian ada suara terdengar, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi kita fokus kepada frase keluar dari air. Ya. Nah, sebagian orang yang meyakini bahwa baptisan yang benar adalah caranya diselam. Buktinya salah satunya ini, Yesus keluar dari air. Mari kita periksa apa catatan Alkitab. Next. Ya, di sini dikatakan keluar dari air dalam bahasa asli menggunakan kata apo, ya. Apo to hidalus, ya. Apo to hidatos. Nah, apo itu artinya away from, menjauh, ya. Maka keluar dari air, kita bisa mengerti maksudnya ya keluar dari air ke pinggirannya itu, ke pinggiran sungai. Dia keluar dari air. Ini sebenarnya bukan berbicara metode baptisan, tetapi hanya mengatakan bahwa Yesus itu keluar dari sungai itu. Sudah, ya. Lawan katanya adalah menuju, towards, ya, menuju ke air, ya. Berbeda kalau menggunakan kata ek, ya, ek. Ek itu keluar dari dalam, ya. Kalau keluar dari dalam itu bisa menyiratkan Yesus sedang ditenggelamkan atau diselamkan, ya. Tetapi ini bukan pakai kata ek, ya. Lawan kata ek adalah eis, masuk ke dalam, ya, going into. Ya, kalau orang yang pernah belajar teologi ini biasanya sudah biasa mendengar dua kata eksegese dan eisegese. Eksegese adalah dari dalam keluar, ditarik makna ayat-ayat firman Tuhan, dikeluarkan dari kedalaman. Itu eksegese. Ya, kalau eisegese memasukkan ke dalam. Kita punya sesuatu konsep, lalu dicari-cari yang cocok di firman Tuhan apa, lalu dimasukkan konsepnya ke dalam. Itu namanya eisegese. Jadi ini bukan pakai kata ek, Tuhan Yesus atau keluar dari dalam, dari kedalaman air, bukan. Tapi pakai kata apoto hidatos, menjauh dari air. Jadi ini bukan berbicara tentang selam atau percik, ya. Hanya menjelaskan ketika Yesus keluar dari air, maka Allah Bapa mengatakan inilah anak yang kukasihi, dan roh turun dalam rupa seperti burung merpati, ya. Next slide. Nah, baptisan sendiri berasal dari kata Yunani baptiso, ya. Baptiso berasal dari kata dasar bapto. Wah, ini jadi pelajaran bahasa Yunani sedikit, ya. Tidak apa-apa. Tetapi di sini ada maknanya. Bapto atau baptiso memiliki arti membersihkan, membawa suatu objek ke air, termasuk di dalamnya pengertian dimasukkan ke dalam air. Salah satu contohnya di Alkitab ada, ya. Naaman, ya, diminta membersihkan dirinya ke sungai Yordan dengan cara apa? Membenamkan dirinya sebanyak 7 kali ke dalam sungai Yordan. Demikianlah bapto,
atau diselam. Ya, dalam perjanjian baru juga diberi arti mati dan dikuburkan bersama dalam kematiannya, kemudian juga dibangkitkan bersama Kristus melalui kebangkitannya. Ya, maka orang yang meyakini sepenuhnya bahwa hanya baptis selam yang benar, baptis selain selam tidak benar, tidak alkitabiah, maka ini sebenarnya dipengaruhi oleh konsep karena ada diksi yang menyebutkan mati bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kan keren kan? Orang ditenggelamkan, mati bersama dengan Kristus, lalu diangkat lagi. Ya, keluar dari air. Yaitu bangkit bersama dengan Kristus. Ya, matikan di dalam, lalu bangkitkan ke atas. Ya, ini cocok kalau konsepnya seperti penguburan orang di Indonesia. Ya, orang di Indonesia itu kalau dikubur kan digali tanah, ya kan? Memang di dalam dia, maka cocok dengan konsep penguburan atau pemakaman orang Indonesia. Mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus. Kalau cuman dituang atau diciprat airnya kurang banyak, maka susah orang ngerti mati bersama dengan Kristus atau dikuburkan bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita lanjut. Ya, tetapi kata bapto tidak saja berarti membawa objek ke air atau ke dalam air, tetapi juga bisa bermakna sebaliknya. Bisa berarti membawa air kepada objek, ya, membawa air kepada objek. Ya, jadi kata seperti pentahiran tidak selalu atau tidak melulu artinya dibenamkan seluruhnya seperti Naaman. Ya, ketika di imamat, imam-imam disuruh mentahirkan bait suci, dia itu semua dengan darah itu cuma dicipratkan, dipercikkan dengan hisop. Ya, itu sudah mewakili keseluruhan. Ya, mewakili keseluruhan. Tidak perlu semua itu tirai bait suci direndam. Ya, tidak perlu. Dipercik saja sudah mewakili keseluruhan. Memang ada kata lain yang digunakan untuk membahasakan percik atau curah atau tuang, yaitu kata rantizo. Ya, tetapi untuk kata selam atau ditenggelamkan juga ada kata lain yang khusus, yaitu kata dupto. Ya, kata dupto. Maka kata bapto tidak otomatis artinya selam. Ini maknanya bukan tunggal, bukan single meaning, ya, tapi multiple meaning. Maknanya bisa macam-macam. Ya, di dalam satu ayat di Lukas dikatakan Yesus membasuh tangannya, itu pun pakai kata baptiso, ya, cuci tangan. Ya, bukan berendam di bathtub kayak orang zaman sekarang, ya. Ya, bukan, cuci tangan pun pakai kata baptiso. Maka makna baptiso ini banyak, ya. Maka kita tidak perlu memaksakan atau menyederhanakan kata baptiso hanya kepada satu makna, yaitu selam. Sebaliknya kita juga tidak bilang baptiso pasti percik, enggak juga, karena artinya macam-macam dan contohnya ada macam-macam juga di dalam Alkitab. Nah, konsep baptisan selam, ya, tidak sesuai kalau pakai pola pikir orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Dan zaman itu kuburannya nggak kayak kuburan Indonesia, digali dalam, ya. Maka cocok tadi ya, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Enggak, kuburannya nyamping, ya, di bukit batu, ya, bukan ke dalam, tapi di samping. Mayat pun dibaringkan di atas batu, ya, bukan di galian. Ya. Maka ya ke samping, bukan ke bawah, bukan ke atas. Ya tetap di samping situ. Ketika mati dibaringkan di atas batu, ketika bangkit, ya juga kurang lebih selevel di situ juga. Ya, maka kita harus memahami dari konteks aslinya, bukan dari kebudayaan kita. Ya, kalau dari kebudayaan kita, cocok. Ya, cocok dengan baptisan selam. Next slide. Nah, di sebuah kitab yang cukup tua, yang dari abad kedua, bernama kitab Didache, ya, The Teaching of the 12 Apostles, ajaran dari ke-12 Rasul, ini mencatat
tentang baptisan, ya. Untuk pengajaran katekisasi, kira-kira begini terjemahannya. Baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini yang penting, ya. Dalam air hidup atau air yang mengalir. Kemudian, jika tak ada air mengalir, baptislah dalam air yang lain. Dan jika engkau tidak bisa dalam air dingin, maka dalam air panas. Namun jika engkau tak punya yang manapun, tuangkanlah air ke atas kepala 3 kali. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini dari buku History of the Christian Church. Ya, jadi ini juga enggak mengharuskan metode tertentu. Ya, bahkan tidak mengharuskan di tempat tertentu. Ya, kadang orang pikir mau ikut Yesus, karena Yesus keluar dari air harus diselam. Lalu kalau mau lebih lagi ikut Yesus harus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, kalaupun ada dibilang harus dibaptis Sungai Yordan, saya pun tantangin lagi. Harus persis di tempat Yesus lokasinya dibaptiskan. Di mana ayo? Nggak tahu kira-kira. Ya, Sungai Yordan panjang. Ya, kalau sebelah sono bukan sebelah sini, maka juga belum tentu sama juga dengan Yesus. Biarpun di Sungai Yordan. Ya, maka bukan caranya yang penting, tetapi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan menggunakan air. Bahkan air hangat juga boleh. Ya mungkin pada saat itu ada tempat-tempat tertentu yang sumber airnya air panas dari pegunungan. Ya nggak apa-apa juga. Ya, nggak apa-apa juga. Nah, itu praktek baptisan di dalam sejarah ini tulisan abad kedua. Ya sangat tua. Ya, hampir sejaman dengan para rasul dan murid-murid dari para rasul. Nah, ketika Gereja Reformasi Indonesia, kita memilih satu metode yang menjadi warna kita adalah baptis percik. Ya. Kenapa kita memilih baptis percik? Bukan karena kita hemat air, ya, atau ini lagi musim kemarau nih, kita irit aja ya, dipercik aja, biar nggak banyak ngabisin air. Bukan karena itu, ya, bukan karena itu. Tetapi tentu ada dasar-dasar Alkitabiah mengapa kita memilih sebagai organisasi gereja yang memakai baptisan dengan cara dipercik atau dituang dengan sedikit air. Ya, Matius 3 ayat 16 mengatakan, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu kalau kita bandingkan dengan Yoel 2 ayat 28 dikatakan bahwa ini Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan air yang dicurahkan oleh Yohanes Pembaptis mengadegankan dengan lebih akurat Roh Kudus yang turun dan dicurahkan. Ya, Roh Kudus dicurahkan, artinya dari atas turun ke bawah. Maka airnya itu mengalir juga dari atas ke bawah. Ya, jadi baptis percik, baptis tuang bukan karena enggak mau modal air yang banyak, bukan. Tetapi ada dasar Alkitabiahnya. Itu mengadegankan atau mensimbolisasikan dengan lebih akurat bagaimana Roh Kudus yang turun kepada Yesus dalam bentuk seperti burung merpati dan Roh Tuhan yang dicurahi itu dari atas ke bawah, ya. Makanya kadang kalau ngelihat di bundaran HI air mancur, saya nggak mau bilang itu air mancur, itu air muncrat. Karena dari bawah ke atas baru turun lagi ke bawah. Kalau mancur harusnya dari atas ke bawah. Ya kalau di kampung-kampung, di kampung opung saya itu zaman dulu pakai pancuran, itu pas memang langsung ke bawah gini, itu mancur namanya. Kalau pakai tenaga ke atas dulu baru ke bawah itu muncrat bagi saya. Ya kalau lurus moncrot. Ya, nah, itu bahasa sendiri ya, bahasa sendiri. Next slide. Nah, baptisan dengan cara percik atau tuang lebih mungkin terjadi. Ya, Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air. Ya, specifically dibilang dengan air, bukan aku membaptis kamu di dalam air. Ya, tidak demikian. Pakai kata dengan air. Lalu kalau kita baca kalimat lanjutannya, tetapi dia yang datang ini membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Bayangkan, membuka tali kasutnya aja nggak layak. Apalagi mau megang-megang. Ya,
tahan napas ya, pegang hidung katanya gitu, baru ditenggelamin gini, baru gini, apalagi kalau kepalanya ditekan gini, waduh, saya yakin gak berani itu Yohanes Pembaptis. Membuka tali kasutnya aja gak layak, apalagi diajarin begini caranya ya, nggak yakin saya dia berani, ya, maka lebih mungkin dia akan tuangkan air, mungkin dia ambil air sungai Yordan sedikit lalu dia tuangkan ke atas kepala Yesus lalu airnya mengalir ke bawah. Jadi nggak perlu juga sebaskom ya biar bersih gitu. Enggak, Yesus tidak berdosa. Ya. Kemudian argumentasi berikutnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dikatakan pada saat baptisan jemaat pertama ada kira-kira 3.000 orang yang dibaptis dalam waktu sehari. Dan itu di Yerusalem, di tengah-tengah kota. Ya, di tengah-tengah kota, nggak ada PDAM Yerusalem pada saat itu, nggak ada. Di mana air yang begitu banyak? Ya 3.000 orang tiba-tiba minta dibaptis. Ya, belum bikin panitia pembaptisan ini. 3.000 orang gimana baptisannya kalau diselam? Coba kita dengan logika dulu. Di hari yang sama 3.000 orang dibaptis, bagaimana caranya kalau mau diselam? Ya. Kalaupun dia paksakan, ayo kita ke Sungai Yordan diselam, itu pasti langsung kebas tangannya, 3.000 orang. Ya, begini, waduh, kita nggak baptis orang aja kita begini 3.000 kali, nggak sanggup. Ya, tapi waktu itu setelah pelayanan 3.000 orang dibaptis. Ya tentu ada temannya, tetapi seberapa banyak, berapa meter kubik air yang dibutuhkan, ya, untuk menyelamkan orang-orang itu. Maka sangat mungkin akan dengan cara percik, ya, atau dituang sedikit air, ya. Nah, jadi ada dasarnya ya. Next slide. Nah, kemudian di 1 Korintus 10 ayat 2, ya. Ini juga menarik ya ayatnya. Di sini bagaimana dikatakan untuk menjadi pengikut Musa. Ini tulisan Rasul Paulus ya. Jadi tafsiran Rasul Paulus bahwa orang perjanjian lama juga dibaptis. Loh kapan dibaptisnya? Orang baptisan ada baru setelah Tuhan Yesus perintahkan. Ya, kalau baptisan Yohanes bukan beda dengan baptisan yang diperintahkan Tuhan Yesus. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Ya, tetapi yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu Rasul Paulus menafsirkan, orang Israel dulu dibaptis. Dibaptisnya kapan? Ketika mereka menyeberangi laut. Ya, ketika mereka menyeberangi laut di zaman Musa, mereka dibaptis. So, bahasa aslinya dalam awan, dalam laut. Nah, pertanyaannya, apakah bangsa Israel ketika melintasi ya awan dan laut yang terbelah menjadi dinding air, ya, apakah mereka diselamkan? Ya. Yang diselamkan bukan bangsa Israel, tapi Firaun dan tentaranya, ya, diselamkan dan tenggelam dan mati. Ya. Bangsa Israel melewati tanah yang kering. Dan kalau kita mau memvisualisasikan, ya tentu dinding air kan bukan tembok ya. Ya, kayak jalan-jalan ke SeaWorld gitu. Ikan gitu kan, anak, jangan nanti kamu tenggelam di sana. Ya, melihat. Nah, lalu katakanlah mungkin ada ikan yang lompat dari dinding sini ke dinding sana, ya. Ada ikan besar yang mau ini nggak bisa lompat, dia ngepot langsung ngibaskan ekornya, lalu ekornya keluar dikit dari dinding air, ini angan-angan ya. Lalu kecipratan itu mereka. Yang pasti nggak mungkin tenggelam, nggak mungkin diselam. Kalau kecipratan mungkin dengan kekuatan angin naik ya jadi dinding air, lalu kena apa istilahnya, gemercik air ya dengan angin, maka itu sangat mungkin. Itu cuma terpercik-percik ya. Justru Firaun dan tentaranya lah yang tenggelam ya, yang tenggelam atau diselam tapi kurang napas ya, akhirnya mati semua ya. Kemudian, nah ini juga gambar ikon atau perlambang-perlambang lukisan-lukisan paling kuno menunjukkan Yesus dibaptis dengan cara dipercik atau dituang. Dari tadi saya ngambil gambar-gambar kuno semua. Ya, gambar-gambar zaman dulu. Gambar di atas itu gambar dari gereja-gereja purba, gereja ortodoks. Ya,
bukan denominasi ya. Ini ortodoks, lurus, doks, ajaran lurus. Ya, dulu gitu kan dibilang gereja yang Katolik dan Apostolik. Katolik itu umum, ya, yang umum untuk semua orang, dan apostolik ya mengandung makna bermisi, ya. Nah, atau turunan dari para rasul, dan gambar-gambar itu semuanya menunjukkan bahwa Yesus tidak ditenggelamkan atau diselamkan, ya. Tidak ditenggelamkan atau diselamkan, tetapi dengan cara dipercik atau dituang. Maka gereja-gereja paling tua sampai sekarang masih menganut baptisan dengan cara percik atau tuang. Ya, gereja Ortodoks, gereja Katolik, gereja Lutheran, gereja Calvinis atau Reform, ya, dan beberapa denominasi lain juga masih mempraktikkan baptisan percik. Bukan karena bumi makin panas, sumber air makin sedikit, bukan. Ya, bukan. Tapi ada dasar alkitabiahnya. Next slide. Pertanyaan berikutnya. Anak kecil kok dibaptis? Ya, emangnya ngerti? Ya, emang nggak ngerti? Ya. Nah, itu nggak ngerti. Ngapain dibaptis coba? Ya, ada-ada aja. Ya. Saya tanya balik. Sekarang di sini yang udah besar, siapa yang mengerti 100% firman Tuhan? Nggak ada juga yang berani kan? Pendeta yang nggak berani ngerti 100% firman Tuhan. Terus ngapain berani-berani dibaptis? Ya, termasuk yang dewasa. Ini yang dewasa juga pada dibaptis. Emangnya udah ngerti? Ya, paling ngerti dikit-dikit. Ya, ujian katekisasi aja nilainya nggak ada yang 100. Ya kan? Ya itu keselamatan cuman anugerah. Ya, nggak ada orang yang benar-benar ngerti. Emangnya kalau dibaptis umur 30 tahun berarti dia udah ngerti? Enggak juga. Ya, ya lebih mengerti daripada anak kecil, iya. Tapi nggak ada orang yang mengerti sepenuhnya akan kedalaman kebenaran firman Tuhan. Ya, nah itu jangan hanya itu, yaitu menanyakan pertanyaan. Sekarang berikutnya argumentasi. Mengapa Gereja Reformasi Indonesia membaptiskan anak-anak? Nah, ini ada dasarnya, ada dalilnya. Ya, bukan ngarang-ngarang. Ya. Anak-anak dari orang percaya harus dibaptiskan. Kenapa? Karena mereka terhisap ke dalam umat yang menerima anugerah Allah. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan mengikat perjanjian Abraham dengan cara apa? Pertama dibilang Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunan turun-temurun, ya, keturunan Abraham turun-temurun. Jadi enggak nanti anaknya Abraham perjanjian lagi, MOU ulang dengan Tuhan. Ya nanti tunggu gede dulu baru MOU, enggak. Perjanjiannya sekali diikat kepada Abraham, tetapi perjanjian itu mengikat turun-temurun, termasuk anaknya mulai dari lahir. Tetapi tanda ikatan perjanjian pada zaman Abraham adalah dengan cara sunat. Karena itu setiap bayi orang Israel berusia 8 hari, ya bukan 18 tahun ya, 8 hari harus disunat. Itu tandanya ikatan perjanjian, dia masuk ke dalam umat pilihan Allah. Bayi 8 hari emang ngerti. Ya, bilang mama aja mungkin belum pintar. Ya, bilang papa aja nggak jelas. Tapi ya itu ikatan perjanjian. Ya, dari orang tuanya yang ngerti. Ya, dari orang tuanya yang ngerti. Begitu juga itu tadi perwakilan dari perjanjian lama. Perjanjian baru gimana? Sama. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39 juga dikatakan gitu. Ya, sebab bagi kamulah janji itu ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan bukan cuma bagi kamu, dan juga bagi anak-anakmu dan keturunanmu yang kemudian. Bukan bagi anak-anak 18 tahun ke atas, enggak. Ya, maka diikat perjanjian itu oleh Tuhan menjadi umatnya. Umatnya bukan cuma yang udah dewasa, semua termasuk anak-anak yang masih kecil. Ya, nah sebagaimana anak orang Israel terhisap ke dalam perjanjian menjadi umat Allah, demikian juga anak orang Kristen terhisap menjadi umat Tuhan. Walaupun dia masih kecil. Nah, maka tanda masuk bangsa Israel adalah sunat.
Sedangkan tanda masuk orang Kristen adalah baptisan. Ya, maka itu baptisan itu penting. Ya, dan kalau sudah percaya harus. Ya, karena itu tanda ikatan perjanjian yang kelihatan, yang bisa dilihat oleh orang. Ya, maka perjanjian Allah dengan Abraham dalam pemeliharaan janji Allah atas keturunannya, sehingga setiap ini tadi sudah saya bahas. Dan Rasul Paulus menyejajarkan sunat itu dengan baptisan. Nanti baca Kolose 2 ayat 11 sampai 13. Ya, Rasul Paulus menyejajarkan sunat sebagai tanda ikatan perjanjian dengan mereka sudah disunat di dalam Kristus. Ya, lalu di Galatia dikatakan yang penting adalah sunat hati, bukan sunat fisik. Maka spiritual lebih utama dari ritual. Ya, spiritual lebih utama dari ritual keagamaan. Ya, di dalam yang paling penting. Nah, dengan demikian sunat itu tidak menyelamatkan manusia. Ya, itu tanda ikatan perjanjian. Setelah itu orang Israel harus menjadi anak Taurat. Ya, belajar usia 12 tahun. Makanya Yesus juga mulai 12 tahun baru mulai ikut ke Bait Allah ke Yerusalem. Kalau enggak boleh. Nah, demikian juga itu ekuivalen atau sejajar dengan orang percaya, tanda menjadi ikatan perjanjian dengan Tuhan adalah dengan baptisan. Dan kalau orang Israel menjadi anak Taurat, orang Kristen menjadi anak katekisasi. Ya, setelah selesai katekisasi, dia mengaku iman percaya secara pribadi, ya, dan dia boleh mengikuti perjamuan kudus. Seperti orang Israel boleh pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Ya, namun sunat maupun baptisan tidak menyelamatkan. Ya. Nah, pengudusan anak itu terjadi melalui iman orang tuanya. Meskipun anak itu tidak mengerti karena ikatan perjanjian. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 14 dikatakan, suami yang kudus menguduskan istrinya, istri yang kudus menguduskan suaminya. Begitu juga orang tua yang kudus menguduskan anak-anaknya. Dalam artian dia akan menjadi teladan, dia akan membimbing, dia akan mendoakan, dia akan menuntun anaknya ke dalam jalan terang firman Tuhan. Maka orang tua bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Jangan keliru. Jangan saya baptisan karena itu tradisi Kristen. Ya, habis itu yang ngajar anak siapa? Ya, apa tugasnya guru sekolah minggu kalau gitu? Ya. Nah, semuanya diinikan. Baptisnya diberikan subkontrak ke pendeta. Ngajarnya subkontrak ke guru sekolah minggu. Keliru, orang tua bertanggung jawab yang utama. Ya, orang tua bertanggung jawab yang utama. Ajarkan anakmu yang akan dibaptiskan pada hari ini. Bawa dia ke sekolah minggu. Itu salah satu tanggung jawab orang tua. Jangan utus anaknya ke sekolah minggu. Orang tuanya tempat lain. Ya, tempat lain. Ya, tempat lain kalau di ruangan ibadah umum bagus. Kalau tempat lainnya nggak ke gereja kan kacau. Ya, kadang gitu. Harus sekolah minggu ya. Nanti bapak tanya, itu ceritanya apa? Bapaknya sendiri nggak ke gereja. Bagaimana ceritanya itu? Ya, kadang di daerah tertentu ada warung kopi penuh bapak-bapak. Ya, di gereja penuh mama-mama sama anak-anak. Ya, tapi bapaknya keren. Pulang sekolah minggu ditanya, belajar apa tadi? Wih, macam betul. Ya, macam betul aja. Ya, harus jadi teladan juga, tanggung jawab. Ya, ngajarkan juga anak-anak. Di sekolah minggu cuma 1 jam, paling lama 2 jam. Ya, sisanya sama kita sepanjang minggu. Maka orang tua menguduskan anaknya dalam arti mengajar, mendidik, membina dan menjadi teladan. Ya, wah ini pekerjaan bukan sederhana. Ya, ini proyek sampai anak yang dibawa nanti anak yang dibaptis sampai dia belajar katekisasi dan mengaku iman percaya secara pribadi. Baru istilahnya orang tua seperti bukan berarti lepas tanggung jawab ya. Dia udah lega, saya udah antar dia sampai katekisasi, sampai CD. Ya. Nah, maka baptisan anak adalah tanda keterikatan anak pada janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, agar anak beriman kepada Tuhan sebagai pemilik dan pemberi anugerah.
Kekuatan baptisan ada pada anugerah Allah, bukan pada kelayakan atau pada kemampuan pikir manusia. Anugerah Allah. Ya, kalau Allah mau beranugerah, mau kepada opa-opa, mau kepada adik-adik, kepada bayi-bayi, ya Tuhan bisa, sangat bisa memberikan anugerahnya kepada siapa saja. Tapi memang yang mau membaptiskan anak, orang tuanya harus sudah sidi juga, ya, harus sudah mengerti, ya, itu yang seharusnya. Tapi konteks bagaimana kalau orang tua belum percaya Tuhan, ya, kalau anaknya sudah dewasa, ya dia berhak, ya, secara hak asasi manusia dia berhak menyatakan iman percaya, memilih iman mana yang mau dipeluknya, yang mau dihidupinya seumur hidup, dia bebas untuk memilih, ya, bukan hanya dari kacamata iman, tetapi juga dari kacamata hak asasi manusia, ya, dari kacamata hak asasi manusia, bebas untuk menyatakan iman percayanya kepada Tuhan. Next, ya, maka baptisan usia dewasa dilayankan bersama dengan peneguhan sidi. Ya, sidi hari ini menarik. Ya, yang anak kecil dibaptis, masih kecil. Yang sudah besar bukan cuma sidi, tapi dibaptis juga. Loh, kok udah besar baru dibaptis? Ya karena waktu kecil belum. Ya, maka sudah besar. Wah, kelamaan dong. Ya itu kejadian yang gak ada masalah. Ya, ada orang yang baru dibaptis setelah dewasa. Memang di zaman Kisah Rasul, mayoritas orang yang dibaptis adalah orang dewasa. Ya, karena apa? Karena mereka belum orang Kristen. Mereka baru percaya setelah dewasa. Maka mereka memberi diri dibaptis bukan setelah dewasa, bukan mereka nunggu berdewasa dulu. Karena ketika itulah mereka baru mendengar Injil. Ya. Nah, ini bedanya. Ya, kalau setelah dewasa baru memutuskan untuk dibaptis dan disidi, ya tidak apa-apa juga. Tetapi kalau kita sudah menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, anak masih kecil pun bawa kepada Tuhan sebagai tanda ikatan perjanjian dengan Tuhan. Ya, baptisan usia anak kemudian dilanjutkan dengan sidi, maka dalam hal ini peneguhan sidi adalah kesempatan untuk mengakui iman di hadapan jemaat sebagai pernyataan bahwa janji orang tua telah ditepati dan sang anak percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, orang yang disidi tersebut sudah mengikrarkan janji di hadapan jemaat bahwa ia akan hidup setia sebagai pengikut Yesus Kristus dan sebagai anggota dalam jemaatnya. Dan orang yang sudah disidi bertanggung jawab mengambil bagian dalam pelayanan jemaat dan diizinkan ikut dalam perjamuan kudus. Ya, setelah belajar katekisasi, lebih mengerti, tentu tidak mengerti utuh, ya, lebih mengerti, dan ketika dia mengikuti perjamuan kudus bukan datang dengan kekosongan, ketidakmengertian, apalagi kesalahpahaman tentang doktrin perjamuan kudus. Karena itu di katekisasi juga diajarkan perjamuan kudus itu apa, maknanya apa, ya. Nah, kesimpulannya bagi kita, Gereja Reformasi Indonesia mengakui berbagai macam cara baptisan. Ya, maka kalau ada jemaat yang berjemaat di gereja kita, sebelumnya sudah pernah dibaptis, kita nggak akan tanya, dulu baptisnya caranya apa, di mana, ya, di sungai mengalir, di sungai Yordan, atau di kolam renang, atau di bak mandi, ya, kita nggak tanya, udah dibaptis atau belum, ya. Tetapi tentu gereja kita juga bukan percetakan sertifikat baptis, ya. Kalau mau dapat sertifikat baptis dari sini, ya harus dibaptis. Ya, bukan cuma order-order aja print kasih gitu. Enggak, kita bukan percetakan sertifikat baptis. Harus belajar, harus dibaptis. Baru dapat sertifikat baptis. Tetapi kita, walaupun kita punya dasar Alkitabiah tentang baptisan yang kita pegang sebagai warna dari gereja kita, yaitu baptisan percik, tetapi kita tidak mengatakan baptisan selain percik itu salah, apalagi sesat, enggak boleh.
Ya, yang penting dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini jadi menarik. Di satu sisi kita tahu mengapa kita melakukan ini, tetapi di sisi lain kita memahami sebagai denominasi gereja yang tidak seragam dalam pemahaman. Apalagi hanya metode baptisan. Itu bukanlah sesuatu yang harusnya membuat gereja gontok-gontokan terpecah belah. Ya, maka kita tidak membaptiskan ulang orang yang sudah dibaptis. Ya, itu statement gereja kita. Ya, nggak perlu diulang-ulang. Satu kali cukup. Ya, karena baptisan juga tidak menyelamatkan. Mau dibaptis 10 kali, ya kalau nantinya meninggalkan Tuhan ya juga nggak ada gunanya baptisan itu. Nanti nggak bisa bilang saya sertifikatnya 10 loh. Ya, nggak ngaruh. Ya, nggak ngaruh. Ya. Jadi itu yang menjadi statement dari Gereja Reformasi Indonesia. Kalau kita sudah percaya, kita sudah disidi, kita punya anak, kita bawa mereka sejak masih anak-anak. Ya, kalau orang atau saudara atau kita sendiri sudah besar, baru ikut katekisasi dan belum pernah dibaptis, dibaptis. Ya, dan setelah itu juga disidi. Dan hari ini ada 2 orang anak yang akan dibaptis, dibawa oleh orang tuanya, dan ada 3 orang yang juga akan memberi diri orang dewasa, bukan cuma disidi tapi juga dibaptis. Dibaptis dan disidi. Kiranya kita nanti akan bersama-sama melayankan sakramen baptisan dan peneguhan iman percaya dari kelima orang saudara kita, dan mereka akan kita terima sebagai anggota jemaat. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami diberikan pengertian akan dasar-dasar firman terkait dengan baptisan, terkait dengan baptisan anak, terkait dengan sidi, pengakuan iman percaya. Kiranya Tuhan yang meneguhkan setiap kami, baik yang akan dibaptis, yang akan disidi, maupun setiap kami yang akan melayankannya dan setiap kami yang akan menyaksikannya. Kiranya ini mengadegankan anugerah dan kemurahan Tuhan melalui sakramen yang dilayankan sebagai wujud juga pengakuan iman percaya sebagai saksi di hadapan umat Tuhan, dan kami berdiri di atas iman yang teguh di dalam pengertian yang lebih baik lagi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Pada hari ini, 5 November 2023, setelah diumumkan selama 2 minggu secara berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah yang masuk ke dalam Gereja Reformasi Indonesia, maka pada hari ini akan dilayani sakramen baptis anak dan juga sakramen baptis dewasa dan sidi. Saya akan panggilkan
untuk baptis anak ada adik Yuriel Antonia Natswa Sirait, putri dari Bapak Boyke Baja Immanuel Sirait dan Ibu Stefani Ediska. Kami persilakan untuk bangkit berdiri. Yang kedua ada Ersha Kanisha Subekti, putri dari Bapak Efraim Minata Subekti dan Ibu Keti Doroti Sirait. Kami persilakan untuk berdiri. Sedangkan untuk baptis dewasa dan sidi ada Saudari Rizky Merdekawati, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Yang kedua ada Saudara Niko Brusli, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Dan yang ketiga ada Ibu Pinky, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki sakramen baptisan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Gelen Marpau. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sakramen baptisan kudus anak maupun pengakuan percaya atau sidi dilaksanakan atas perintah Tuhan Yesus yang bersabda, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Arti baptisan. Dibaptis dalam nama Allah Bapa, itu berarti bahwa Allah membuat suatu perjanjian kasih karunia yang kekal dengan kita, dan kita dijadikan anak-anaknya dan ahli warisnya. Allah akan memelihara dan melindungi kita dari segala yang jahat atau mengubah kejahatan menjadi kebaikan bagi kita. Dibaptis dalam nama Allah Anak, itu berarti bahwa Tuhan Yesus memberi kita kepastian tentang penebusan dan pengampunan dosa kita oleh darahnya yang kudus. Dan kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptis dalam nama Allah Roh Kudus, itu berarti bahwa kita terus-menerus akan disucikan dan diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga kelak sebagai orang percaya, kita tidak akan bercacat celah menghadap Tuhan, dan dapat dipersatukan dengan jemaat, yaitu orang pilihan dalam hidup kekal yang sempurna. Dasar baptisan anak. Dasarnya adalah perjanjian Allah dengan Nuh. Kejadian 9 dan 1 Petrus 3 ayat 18-22 dalam pemeliharaan hidup orang percaya. Perjanjian Allah dengan Abraham dalam pemeliharaan janji Allah atas keturunannya, sehingga tiap anak berusia 8 hari harus disunat, yang oleh Rasul Paulus sunat disejajarkan dengan baptisan. Perjanjian Allah dengan Musa dalam pemeliharaan anak-anak Israel dan ketentuan yang harus dipenuhi. Perjanjian Allah berlaku bagi umatnya dan anak-anak mereka yang dinyatakan dalam baptisan anak. Perjanjian Allah dinyatakan kepada anak melalui orang tuanya. Kisah Rasul 11 ayat 14. Karena itu orang tua yang percaya membawa anak mereka untuk dibaptis. Seperti orang tua terikat pada Kristus, demikian juga anak mereka. Roma 11 ayat 16. Pengudusan anak melalui iman orang tuanya. 1 Korintus 7 ayat 14. Baptisan anak adalah tanda keterikatan anak pada janji Allah di dalam Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus, agar anak beriman kepada Tuhan sebagai pemilik dan pemberi anugerah. Kekuatan baptisan ada pada anugerah Allah dan bukan kelayakan atau kemampuan pikir manusia. Berikutnya dasar pengakuan percaya atau sidi. Berdasarkan Injil Lukas 2 ayat 21-42 dikatakan, Yesus disunat pada usia 8 hari sesuai ajaran Taurat. Dalam Kolose 2 ayat 11-13, dinyatakan bahwa sunat dalam perjanjian lama disejajarkan dengan baptisan dalam perjanjian baru. Yesus menjadi anak Taurat pada usia 12 tahun, di mana setiap anak Israel pada waktu genap 13 tahun, mereka berhak dan wajib mengikuti perayaan penting di Yerusalem,
yaitu hari raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Menjadi anak Taurat adalah sejajar dengan sidi. Sebab itu setiap orang percaya membaptis anak mereka di waktu kecil dan sidi atau pengakuan iman setelah masuk usia remaja. Setelah sidi maka setiap orang yang sidi berhak dan berkewajiban penuh dalam mengikuti setiap kegiatan gerejawi, khususnya perjamuan kudus. Berikutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik kepada orang tua dari peserta baptisan anak maupun kepada orang dewasa peserta baptis dan sidi. Saya akan mulai dari orang tua dari peserta baptisan anak. Orang tua dari Yuril Antonia Nawadia Sirait, yakni Bapak Boy Kebaja Immanuel Sirait dan Ibu Stefani Ediska. Apakah saudara mengaku bahwa saudara dan anak saudara telah dikandung dan dilahirkan dalam dosa, sehingga saudara tua atau muda, dewasa atau bayi harus dihukum oleh Allah, dan upah dosa adalah maut? Saudara dan anak saudara tidak mungkin membebaskan diri dari dosa dengan kekuatan sendiri. Mengakukah saudara bahwa hanya karena belas kasihan Allah, maka saudara telah dibebaskan dari dosa oleh korban Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang disalibkan dan di bukit Golgota? Apakah saudara mengaku bahwa baptisan yang diterima anak saudara pada hari ini menandakan bahwa saudara telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, sehingga anak saudara tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan oleh anugerah dan kasih Kristus? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang merupakan landasan hidup saudara? Apakah saudara sebagai orang tua siap untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak saudara kapan saja dan di mana saja, sehingga kelak mereka sidi dalam kedewasaan iman yang benar? Apakah saudara mau membawa anak saudara senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan, berjanji akan berjuang melawan dosa, dan berusaha hidup dalam kesucian dengan pertolongan Roh Kudus? Bagaimana jawab orang tua dari Yuril Antonia Nawadia Sirait? Apa jawabmu? Ya, dengan segenap hati. Pertanyaan yang sama, bagaimana jawab dari orang tua Ersya Kanisha Surbakti, diwakili oleh orang tua Bapak Efraim Timanta Surbakti dan Ibu Katie Doroti Sirait? Apa jawabmu? Ya, dengan segenap hati. Berikutnya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para peserta baptis dan dewasa dan sidi. Nanti dijawab satu demi satu, ya, ganti-gantian. Apakah saudara percaya semua manusia berdosa? Apakah saudara percaya bahwa keselamatan adalah hanya kasih karunia Allah melalui penebusan oleh Yesus Kristus dan dengan pertolongan Roh Kudus? Apakah saudara bersedia untuk senantiasa dalam segala situasi mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Apakah saudara bersedia untuk selalu hidup dalam kehendak Tuhan dan terus menggali kebenaran firman Tuhan, baik sendiri maupun bersama umat Tuhan? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, sesuai perintah Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara bersedia ditegur dan menerima penggembalaan khusus dari majelis jemaat apabila kehidupan saudara, yaitu kelakuan maupun paham pengajaran saudara, bertentangan dengan firman Tuhan yang bisa membahayakan pertumbuhan iman saudara dan menjadi batu sandungan bagi orang lain? Bagaimana jawab saudara Rizky Merdekawati? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab
Saudara Niko Brusli? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab dari Saudari Pinky? Ya, dengan segenap hati. Baik orang tua maupun para peserta sidi, hendaklah ya tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara dan jemaat Tuhan menjadi saksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus sudah mendengar jawaban mereka. Sebelum saya membaptis atau meneguhkan pengakuan iman percaya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Tuhan, ada saudara-saudara kami yang membawa anaknya untuk dibaptiskan. Dan ada 3 orang saudara-saudari yang memberi diri untuk dibaptis. Dewasa dan juga disidi, mengaku iman percaya. Kiranya Tuhan yang terus menolong mereka. Kalau di hari ini mereka mengikat perjanjian dengan Tuhan, biarlah ini terus menjadi satu monumen kehidupan yang akan mereka ingat seumur hidup mereka. Sehingga setelah ini mereka akan menempuh perjalanan panjang seumur hidup mereka untuk taat, setia kepada Tuhan hingga Tuhan memanggil mereka kembali. Dan biarlah Tuhan dan umat Tuhan semua menjadi saksi. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang kepadanya Tuhan mengikatkan perjanjian kepada orang-orang yang mengikuti sakramen baptisan maupun pengakuan iman percaya. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita akan memulai baptisan, dimulai dari baptisan anak. Orang tua dari Yuril Antonia Nawadia Sirait dipersilakan berlutut. Yuril Antonia Nawadia Sirait. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam baginya kemuliaan sekarang. Amin. Orang tua dari Ersa Kanisha Surbakti dipersilakan berlutut. Ersha Kanisha Surbakti. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh yang Saudari Rizky Merdekawati diikuti oleh walinya berdiri di belakangnya. Silakan berlutut. Rizky Merdekawati, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan aku meneguhkan pengakuan imanmu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Saudara Niko Brusli, diikuti oleh Wali, boleh berdiri di belakangnya. Saudara Niko Brusli, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan aku meneguhkan pengakuan imanmu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Saudari Pinky dipersilakan berlutut. Saudari Pinky, Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan aku meneguhkan pengakuan imanmu dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Kita pujikan, pujilah Kalik Semesta. Pujilah Kalik Semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, orang tua maupun peserta baptis dan sidi, segenap anggota dan majelis jemaat di Indonesia mengucapkan selamat datang dalam persekutuan jemaat di sini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari dipersilakan menghadap kepada jemaat. Terimalah dan sambutlah saudara-saudara kita yang baru ini. Semoga dengan kedatangan saudara-saudara ini kita makin dikuatkan dan digiatkan dalam kesaksian dan pelayanan kita, sehingga nama Tuhan makin dimasyurkan ke seluruh pelosok bumi. Baik, dimulai dari orang tua dari Yuril menerima sertifikat baptis maupun kenang-kenangan Alkitab dari gereja. Diikuti oleh orang tua dari Ersha. Ya, lagi boleh menghadap ke jemaat dan kita menerima mereka dengan sambutan yang paling meriah.